Apa hubungannya mencuri dengan kesehatan mental? Yuk kita simak. Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Krisela Yulisti Sugianto. Bagi kalian yang baru datang ke channel saya, selamat datang. Semoga kalian suka dengan video-video yang saya upload. Jangan lupa subscribe dan like video-video saya. Semoga kalian dapat menambah ilmu setiap minggunya. Kali ini kita akan membahas apa sih hubungan mencuri dengan kesehatan mental. Ada hubungannya nggak ya? Memang tidak semua orang yang mencuri kita dapat kaitkan dengan kesehatan mental mereka. Tetapi ada istilah kleptomania di mana itu merupakan ketidakmampuan secara berulang pada seseorang untuk menahan dorongan mencuri barang-barang. Tetapi biasanya barang yang ia curi itu tidak memiliki nilai atau justru tidak dibutuhkan oleh orang yang melakukan pencurian tersebut. Menarik bukan? Tetapi kleptomania ini merupakan gangguan kesehatan mental yang langka, tapi serius kalau tidak diobati. Jadi apa sih gejala-gejalanya dari kleptomania ini? Gejalanya ada, pertama, orang tersebut tidak mampu untuk menahan dorongan untuk mencuri barang-barang yang tidak ia butuhkan. Kedua, ia merasa cemas atau bergairah dan rasa itu membawa ia untuk melakukan suatu pencurian. Nah, saat ia sudah mencuri nih, ia merasa senang, lega seperti itu, puas. Dan tetapi ada rasa bersalah, menyesal, membenci diri sendiri dan malu atau takut ditangkap saat ia sudah selesai mencuri. Tetapi setelah ia merasakan itu, ia kembali merasa dorongan dan pengulangan siklus tadi. Yang tadi saya bilang, pertama ia merasa ada dorongan untuk melakukan, saya ingin mencuri. Lalu ia merasa bergairah, cemas, dan akhirnya ia sudah melakukan pencurian tersebut. Dan setelah mencuri, ia merasa senang, puas, tetapi ada juga rasa bersalah, takut, seperti itu. Dan setelah itu, ia kembali mencuri lagi. Nah, itu siklusnya diulang terus, berulang. Nah, lalu apa sih bedanya dengan orang yang mencuri biasa, yang memang berniat mencuri gitu, maksudnya tidak ada hubungan dengan kesehatan mental? Apa sih bedanya? Nah, bedanya gini, nggak seperti pencuri pada umumnya. Biasanya pengidap kleptomania ia tidak mencuri untuk keuntungan pribadi, karena ia berani, atau untuk balas dendam, atau karena pemberontakan. Ia tidak seperti itu. Mereka mencuri hanya karena ada dorongan yang kuat dalam diri mereka, sehingga mereka tidak bisa menahan dorongan tersebut. Lalu ia biasanya terjadi secara spontan, nggak direncanain, lalu tanpa ada bantuan atau kerjasama dari orang lain. Biasanya pencuri pada umumnya kan mungkin ada kerjasama ya, atau bantuan dari pihak lain. Tapi kleptomania ini biasanya tidak. Lalu ia mencuri biasanya dari tempat umum, dari toko, supermarket, atau bahkan mencuri dari teman sendiri atau kenalan sendiri, seperti misalnya datang ke pesta, seperti itu. Nah, ini yang khas. Seringkali justru barang curian yang ia curi itu tidak ada keuntungan sama sekali untuk ia sendiri. Dan justru orang yang mencuri itu, pengidap kleptomania itu, justru
justru memiliki kemampuan untuk membeli barang itu, tapi ia tetap aja mencuri barang itu karena nggak tahan, ada dorongan dalam dirinya. Dan biasanya barang-barang itu hanya disimpan. Sudah ia curi, ia hanya menyimpan, nggak pernah dipakai. Lalu mungkin bisa disumbangkan atau diberikan ke keluarga atau temannya, atau bahkan bisa juga diam-diam dikembalikan lagi ke tempat asalnya, seperti itu. Karena ia memang istilahnya nggak butuh gitu, beli juga ia mampu. Nah, biasanya dorongan ini kadang hilang, kadang ada, dan biasanya dorongannya kuat, dorongannya lemah, seperti itu. Jadi nggak stabil seperti itu. Nah, kenapa sih? Kenapa orang kleptomania ini? Apa sih penyebabnya? Kenapa kok ada dorongan yang begitu kuat? Sebenarnya saat ini penyebabnya tidak diketahui. Tetapi menurut penelitian ada kemungkinan kelainan dari otak dari pengidap kleptomania itu. Nah, dan menurut penelitian, orang-orang dengan kleptomania ditemukan adanya faktor-faktor resiko yang mungkin berhubungan, di mana pertama ia memiliki riwayat keluarga yang juga mengidap kleptomania, atau memiliki gangguan penggunaan alkohol atau penggunaan zat lainnya yang meningkatkan resiko kleptomania. Dan kedua, orang dengan gangguan mental lainnya seperti kecemasan, bipolar, gangguan makan, gangguan kepribadian itu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kleptomania. Nah, kalau misalnya nih kleptomania nggak diobatin, nggak mau ke dokter, apa sih komplikasi? Pasti ada dong komplikasinya. Komplikasinya ia dapat menyebabkan masalah emosional, keluarga, pekerjaan, hukum, dan keuangan. Jelas dong, ia mencuri dan tidak dapat menahan, padahal ia tahu itu salah gitu, tapi nggak bisa menahan dorongan itu. Tentu menyebabkan masalah emosional dalam diri sendiri dan dalam keluarga, pekerjaan, apalagi hukum gitu. Tetapi seringkali dan kebanyakan orang-orang dengan kleptomania menjalani kehidupan dengan rasa malu, dan justru mereka takut untuk mencari perawatan kesehatan mental. Mungkin karena mereka sudah melakukan pencurian, atau mungkin mereka merasa malu, seperti itu. Nah, ini tugas kita yang sudah menonton video ini, terutama jika ada anggota keluarga kita yang mengalami gejala-gejala seperti ini, dan kita sudah tahu nih, oh ini mungkin berhubungan dengan kesehatan mental. Yuk kita edukasi mereka dan kita dorong mereka untuk berobat ke dokter, psikiatri, seperti itu. Jika bukan kita yang membantu mereka, siapa lagi? Bukan? Karena jika ini tidak diobati dan siklus itu terus-menerus terjadi, akan banyak sekali kondisi yang dapat dihasilkan atau komplikasi yang terjadi pada penderita kleptomania. Mereka dapat mengalami depresi, gangguan bipolar, kecemasan, alkohol dan penyalahgunaan zat lainnya, gangguan makan, atau yang lebih parah lagi, pikiran untuk bunuh diri. Menyeramkan sekali, bukan? Yuk kita mulai sekarang lebih aware lagi kepada sesama. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan juga orang-orang sekitar. Yuk kita bagikan ilmu kita kepada sesama dan keluarga. Sampai jumpa.